الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتاب القرآن: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Jamaah salat rahimakumullah. Sebagai pembukaan khutbah Jumat, khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita diberikan solusi pada masalah yang sedang kita hadapi. Kita juga dilimpahi rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas daripada perbuatan dosa. Tiap hari atau bahkan tiap waktu kita secara sadar maupun tidak sering melakukan perbuatan yang sejatinya menimbulkan dosa, baik melalui tindakan maupun lisan. Meskipun begitu, jemaah sekalian, kita dituntut untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan serta menyadari bahwa kita merupakan hamba yang lemah dalam menahan diri untuk tidak melakukan dosa dan bermaksiat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertobat. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW secara tegas menyatakan bahwa merupakan sifat manusiawi bani Adam untuk berbuat kesalahan. Namun yang terbaik di antara mereka adalah ketika berbuat salah langsung menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus yakin bahwa Allah merupakan Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa yang kita perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa meskipun dosa kita banyak hingga memenuhi langit, niscaya Allah akan mengampuni kita selama mau bertobat kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau akhta'tum hatta tablughu khotoyakum as-samaa'a, thumma tubtum fataba 'alaikum." Sekiranya kalian melakukan kesalahan hingga kesalahan kalian mencapai langit dan bumi,
kemudian kalian bertobat, niscaya tobat kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Maha Pengampun, jangan sampai kemurahan Allah pada hambanya dijadikan kesempatan untuk melegitimasi kelalaian kita. Sebagai seorang hamba tentu kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Jamaah rahimahumullah, sebagai hamba yang lemah dan tidak dapat menghindari maksiat dan perbuatan dosa, maka kita harus menyegerakan taubat mulai dari sekarang. Jangan sampai kita bertobat dan meminta ampun kepada Allah di usia tua nanti dengan anggapan bahwa kita masih muda dan sehat. Dalam Al-Quran Allah banyak sekali menyebut dirinya sebagai zat yang menerima taubat hambanya, yang mengampuni segala dosa hingga Maha Pengasih bagi Maha Penyayang. Akan tetapi taubat dan permintaan ampun kepada Allah hanya diterima apabila sebelum datang dua waktu. Pertama, ketika ajal datang menjemput, dan yang kedua ketika hari kiamat tiba. Terkait waktu yang pertama, yaitu taubat tidak diterima ketika ajal menjemput, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini dalam karyanya At-Tafsir Al-Munir. Diterimanya taubat seorang hamba dan ampunan Allah merupakan nikmat dan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan disebabkan karena adanya faktor hawa nafsu dan godaan syaitan, sehingga mereka pun bertobat sebelum nyawa berada di ujung kerongkongan. Bahkan tobat masih diterima di saat seorang hamba menyaksikan malaikat yang mengambil rohnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun waktu yang kedua di mana tobat seorang hamba tidak diterima ialah ketika hari kiamat tiba. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 158. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari kedatangannya, ayat dari Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami belum menunggumu pula. Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas menegaskan bahwa tobat dan iman seorang yang baru ia lakukan di hari kiamat tidaklah berguna
sebagaimana tidak bergunanya iman Fir'aun ketika baru menyadari kuasa Allah di saat dia tenggelam di Laut Merah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi, hendaknya kita mulai berbenah diri dan musahabah, muhasabah untuk merenungkan kembali hal-hal yang sudah kita laksanakan selama ini. Mulailah kita beristighfar dan meminta maaf kepada keluarga, kerabat, hingga teman dan orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti hatinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ayyuhan nasu tubu ila Allah, fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku juga bertaubat kepadanya sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.